Sobat Tani, mau tahu tentang gambaran ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Simak video berikut ya. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel resmi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga bermanfaat. Kali ini rekan kami datang berkunjung ke kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Air Hitam, Kota Pangkal Pinang. Tujuan kunjungan ini adalah untuk berdiskusi secara langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi Romdoni, terkait gambaran ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini kami disambut hangat oleh pegawai yang bertugas dan diarahkan langsung untuk menemui Bapak Edi Romdoni di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Makna atau pengertian secara undang-undang bahwa ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan tingkat perorangan, negara sampai dengan tingkat perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Ya, jadi setiap masyarakat itu harus menikmati, harus bisa mendapatkan pangan itu cukup. Ya, nah, makna cukup ini ya cukup artinya mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan di Bangka Belitung apakah swasembada? Ini sebenarnya boleh pertanyaan itu, tetapi itu seolah-olah memaknai ketahanan pangan itu hanya dari satu sisi produksi saja. Maka jawaban kita belum. Kita masih maksimal 20 atau 30% setinggi-tingginya. Kalau pertanyaannya bagaimana apakah Bangka Belitung itu mencukupi, kalau pertanyaan swasembada pangan tentang itu. Tapi kalau mana ketahanan pangan bubble, bagaimana kita anggap cukup tahan daerah kita, karena mana ketahanan pangan itu kalau tidak bisa memproduksi di dalam negeri Bangka Belitung, maka bisa importasi melalui perdagangan. Itu pemerintah wajib menyiapkan itu. Jadi jangan sampai masyarakat itu susah untuk mendapatkan bahan pangan, baik yang pokok maupun strategis. Jadi kalau tadi ditanya apa upayanya, terus kita tingkatkan produksi. Apakah ada peningkatan, Pak? Ada. Jumlah petani kita Bangka Belitung yang dulunya BPS 10 tahun yang lalu sekitar 100 berapa, 110, 120, ini sudah 150.000 meningkat. Yang kedua, dari 150.000 itu 60%-nya petani milenial. Nah, udah menang lagi kan gitu kan. Yang ketiga, subsektor pertanian itu dalam PDRB-nya itu di urutan pertama pernah pada saat COVID kemarin, kemudian sekarang di urutan kedua di bawah pengolahan atau timah segala macam. Yang lainnya kita masih unggul, masih menang. Nah itu semakin makin optimis sebenarnya. Pasca tambang itu pertanian akan menjadi harapan lah begitu kira-kira. Pertanian dalam arti luas ya, nelayan juga boleh, kemudian petani hutan juga boleh, segala macam dalam arti yang luas kita dulu itu upaya yang meningkatkan produksi. Yang kedua, tidak kalah pentingnya bagaimana kita terus mengakses ini supaya masyarakat mudah untuk mendapatkan dan terjangkau dari harganya, terjangkau dari cara mendapatkannya, fasilitasi jalan, termasuk edukasi pendidikan. Bagaimana keputusan ibu-ibu dan sebagainya untuk mengkonsumsi pangan tadi itu, ini penting sekali. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya memanfaatkan asas pemanfaatannya. Jadi kalau kita berpikir isi piringku gitu, bahasanya banyak iklan-iklan kita kan, itu kita bagi tiga. Sepertiganya itu karbohidrat, sepertiganya sayur, kemudian sepertiga yang lain ini dibagi antara lauk, ikan dengan daging dengan buah tadi dibagi. Jadi 1/6. Oke, kita bicara yang sepertiga karbohidrat. Oke, karbohidrat ini tentu pokok ya. Nah, pokoknya kita selalu beras selama ini, maka itu boleh sebenarnya pengganti beras itu sebenarnya banyak.
ada bisa pisang, bisa apa itu keladi, bisa jagung, bisa apa itu ubi jalar dan sebagainya. Nah ini sehingga nanti kalau lokal kita ini kita manfaatkan, maka kita ketergantungan beras relatif berkurang karena produksi beras kita hanya mampu 20%, sehingga kalau konsumsi karbohidratnya itu dari sumber daya lokal. Nah ini juga kampanye kita, bidang kita juga ada bidang ketahanan pangan yang selalu kampanye itu. Nah ini 3 ini harus kita terus usahakan, selain berproduksi terus, kemudian kita bagaimana memudahkan akses mendapatkan, yang 3 kita kampanye, kenyang tidak harus nasi. Nah, itu juga penting. Gimana nih Sobat Tani? Udah ada gambaran kan tentang ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Tentunya untuk membangun ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu sinergi lintas sektoral dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu mari bersama-sama kita dukung program-program dan kebijakan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan menuju kejayaan negeri serupun sebalai.